Hai hello para penonton Stellar Film, gimana nih kabarnya? Kali ini kita bahas film yang lagi viral di TikTok yuk. Film ini bertema kekerasan pada anak, kakak beradik tepatnya. Ya, kisah ini diangkat dari kisah nyata yang ada di Korea. Dan puncak ceritanya, kakaknya menjadi tersangka pembunuhan. Kok bisa ya? Iya, langsung saja tanpa berlama-lama kita berspoiler ya. Mari kita saksikan bersama. Inilah My First Client. Film ini bercerita mengenai seorang pengacara muda yang bercita-cita bekerja sebagai pengacara di perusahaan besar. Dia adalah Jung Yop, namun lagi-lagi pada saat tes ia selalu gagal. Jung Yop tinggal bersama kakaknya yang sudah berkeluarga, di mana kakaknya menyarankan agar dia bekerja ikut dengan kakak iparnya di lembaga kesejahteraan anak. Dan Jung Yop pun menyetujuinya. Skin berpindah di sebuah apartemen, nampak dua orang kakak beradik. Dia adalah Dabin dan Minjun. Ibu mereka telah meninggal. Mereka tinggal bersama ayah mereka yang selalu mengabaikannya. Sampai tiba waktu di mana ayahnya memperkenalkan calon ibu tiri untuk mereka. Awalnya kehidupan mereka menyenangkan. Ibu tiri nampak mengurus mereka dengan baik. Namun lama-kelamaan itu semua berubah. Ibu tirinya menjadi temperamen dan suka memberikan hukuman yang bersifat fisik pada Dabin dan Minjun. Bahkan hal sepele seperti Minjun tidak bisa menggunakan sumpit saja, ibu tirinya suka menghukum Dabin kakaknya dengan mencekiknya. Edan kan? Setelah kejadian itu, esoknya Dabin mencoba melaporkan kejadian itu ke kantor polisi, dan di sana ia bertemu dengan Jung Yop yang bekerja di lembaga kesejahteraan anak. Namun karena tidak kuat hukum, Dabin dikembalikan lagi ke rumahnya dan ibu tirinya diinterogasi oleh Jung Yop. Ia membantah telah menyiksa Dabin. Ia berkelit itu hanya kekesalannya saat kelelahan dia mengurus anak sambil bekerja. Akibat dari laporan itu, Dabin kembali dipukuli oleh ibunya dan Minjun hanya bisa menangis mendengar kakaknya dipukuli. Dan di obrolan malam, ibu tiri itu bilang bahwa ia telah lelah mengurus kedua anak itu. Ayah Dabin juga berpendapat sama ternyata. Namun mereka harus tetap mengurusnya karena Dabin dan Minjun mereka sering mendapat kiriman uang dari keluarganya. Makin edan kan? Lanjut. Esoknya Dabin bertemu wali kelasnya. Ia berniat menceritakan kejadian yang menimpanya. Namun belum sempat ia bercerita, wali kelasnya bergegas pergi karena ia terburu-buru. Walaupun ia sempat melihat memar pada leher Dabin. Dalam keadaan bingung, Minjun menyarankan mereka untuk meminta bantuan pada Jung Yop yang bekerja pada lembaga kesejahteraan anak. Mereka pun mendatangi Jung Yop pada saat itu. Namun Dabin tidak sepenuhnya terbuka pada Jung Yop. Dia masih trauma dengan orang dewasa. Semakin hari mereka semakin dekat. Jung Yop membawa kedua kakak beradik itu makan burger, menemani mereka melukis. Namun hari itu Jung Yop mendapat telepon dari temannya bahwa dia harus berangkat ke Seoul hari itu juga. Jung Yop mengantarkan Dabin dan Minjun pulang. Ia juga bilang dia mungkin agak lama pergi ke Seoul. Dan sebagai gantinya dia memberikan $50.000 untuk Minjun agar bisa membeli burger dan memberikan boneka gorila keinginan Minjun. Sebelum pulang, Dabin meminta nomor telepon Jung Yop dan Jung Yop memberikan mereka kartu namanya. Dan ternyata Jung Yop diterima sebagai pengacara di perusahaan besar di Seoul saat itu. Kita kembali ke Dabin dan Minjun. Karena kartu nama Jung Yop itu ditemukan oleh ibunya, lagi-lagi Dabin harus dipukuli dan dihukum oleh ibunya. Dan parahnya, si bapak dengan santai mengetahui itu. Keluarga ini kayaknya makin lama makin edan ya. Esoknya di kelas, Dabin terjatuh. Ia pingsan dan telinganya berdarah. Wali kelasnya menghubungi Pak Jung Yop karena Dabin hanya memberitahu nomor Pak Jung Yop saja. Malam itu di rumah sakit, Jung Yop mendatangi Dabin. Dabin merasa tenang karena Pak Jung Yop yang ia percaya kembali datang. Namun ternyata Jung Yop saat itu mau berpamitan pada Dabin karena dia harus pindah bekerja ke Seoul. Dan mulai saat itu Dabin nampak mulai tidak percaya lagi pada orang dewasa yang bisa membantu mereka. Sebenarnya Jung Yop masih berusaha membantu Dabin, namun keluarga itu sepertinya susah untuk ditembus untuk mendapatkan informasi. Dan dengan terpaksa, Jung Yop meninggalkan Dabin dan Minjun untuk pindah bekerja. Dabin memiliki tetangga yang sebenarnya dia sering mendengar keributan dan tahu jika mereka kerap dihukum oleh ibunya. Namun, sepertinya mereka hanya ingin tahu dan bukan untuk mau membantu.
Dan di sekolah, Dabin memberanikan diri meminjam HP Jang Ho, teman sekolah Dabin, untuk menghubungi Pak Jung Yop, berharap ia bisa mendapatkan bantuan darinya. Namun sayang, teleponnya tidak diangkat karena kesibukan Pak Jung Yop. Dan malam pun tiba. Di saat semua tertidur, Mi Jun membangunkan kakaknya itu untuk bermain dan bertanya kapan bisa makan burger lagi dengan uang yang diberikan oleh Pak Jung Yop. Namun tiba-tiba ibu tiri mereka datang dan mengira Mi Jun mencuri uangnya. Dan ya, lagi-lagi ibu tiri itu menghukum mereka dan memukuli keduanya. Bahkan ibu tiri itu yang sudah gelap mata memukul Mi Jun sampai tewas. Malam itu keributan terdengar sampai ke unit apart tetangga. Namun mereka tetap tidak peduli walaupun mereka mendengar anak-anak itu dihukum oleh ibunya. Esoknya wali kelas menelpon Pak Jung Yop dan mengabarkan Mi Jun telah meninggal dan Dabin menjadi pembunuhnya. What? Dabin pembunuhnya? Iya, itu karena Dabin dipaksa oleh ibu tirinya. Dan seperti datang di saat yang sudah terlambat, Jung Yop datang di saat Dabin sudah dijemput dengan mobil polisi. Dia menjadi tersangka pembunuh adiknya. Berita itu sangat ramai di Korea, namun karena Dabin masih di bawah umur dan dia mengakui perbuatannya, Dabin dibebaskan kembali dan tinggal lagi bersama walinya, yaitu ibu tiri dan ayahnya. Orang-orang yang bertemu dengannya hanya menanyakan kebenaran cerita itu tanpa mau membantu Dabin. Dan esoknya, ibu Dabin membuang barang-barang Mi Jun, termasuk boneka kesayangan Mi Jun, yaitu boneka gorila. Sementara itu, di kantornya Pak Jung Yop memohon pada bosnya untuk membela Dabin sebagai kliennya. Namun, dia tidak disetujui oleh bosnya. Dan karena Jung Yop dihantui rasa bersalah, ia rela berhenti bekerja demi membantu Dabin mengungkapkan kasusnya. Dengan meminta bantuan teman-temannya, Jung Yop mulai membuat petisi tentang kasus Dabin agar bisa diangkat kembali ke pengadilan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti lalu melaporkan ibu Dabin ke kantor polisi. Sepulang kerja, ibu Dabin mendapatkan surat panggilan polisi dan ya, kalian bisa tahu apa yang akan terjadi nih. Lagi-lagi Dabin yang harus menerima hukuman karena surat panggilan itu. Dan saat hendak memukul Dabin menggunakan kayu, syukurlah emosi itu terdistract oleh telepon yang berdering. Sementara itu, Jung Yop yang bingung cara menghubungi Dabin meminta bantuan pada Jang Ho untuk menyampaikan hadiah-hadiah untuk Dabin agar Dabin mau berbicara pada Jung Yop. Namun Dabin yang takut akan ibunya menyuruh Jang Ho untuk menghentikan hadiah-hadiah itu. Dabin menuliskan surat pernyataan bahwa ibunya tidak bersalah untuk menghentikan laporan polisi pada ibunya. Namun belum selesai ia menuliskannya, ia membuka hadiah dari Pak Jung Yop yang ternyata itu adalah iPod berisi pesan suara untuk Dabin dan menunggu Dabin di tempat dahulu Mi Jun senang bermain. Dabin pun bergegas ingin pergi ke sana, namun belum keluar ia dari rumahnya, tiba-tiba ibunya datang dan murka melihat Dabin yang ingin pergi dan menggunakan iPod. Dabin berusaha melindungi iPod itu dan pukulan demi pukulan pun harus dia terima. Dan beruntung, Jang Ho mendengar dari balik pintu keributan di rumah Dabin. Ia segera memberitahu Pak Jung Yop. Tanpa pikir panjang, Jung Yop bergegas pergi ke apartemen Dabin. Dan benar, setibanya Jung Yop di sana dengan membuka paksa pintu unit tersebut, dia mendapati Dabin sudah babak belur disiksa ibunya. Jung Yop pun membawa pergi Dabin dari rumahnya. Setelah mengobati luka-luka Dabin, Jung Yop membawa Dabin ke rumahnya. Saat itu, Jung Yop meminta maaf pada Dabin bahwa dia datang terlambat membantunya sehingga Mi Jun harus menjadi korban. Di saat bersamaan, ayah Dabin datang berniat mengambil Dabin, namun dihalang oleh Jung Yop. Dan dia bilang sekarang Dabin adalah kliennya. Dan ayahnya serta ibunya harus bersiap karena besok mereka harus ke kantor polisi karena Jung Yop telah melaporkan mereka. Esoknya tiba dan ya benar, kedua orang tua Edan itu pun dijemput oleh polisi. Namun tetap saja mereka memasang muka tidak bersalah. Persidangan pun dimulai, diawali oleh pembelaan terhadap tersangka. Dan di situ ibu tiri Dabin pun masih berpura-pura memutarbalikkan fakta. Jung Yop mulai resah karena mereka harus menunjukkan saksi dan bukti. Namun saksi utama Dabin sampai saat ini masih tidak mau bicara karena Dabin masih trauma.
Sampai titik terang itu muncul di saat keponakan Jonghyop mencari boneka gorilanya yang berisi kamera perekam di dalamnya. Tersadar boneka itu sudah menjadi milik Mi-jun, Jonghyop segera menuju tempat tumpukan sampah di mana ia mencari boneka gorila itu yang sudah dibuang oleh ibunya Mi-jun. Setelah berusaha keras mencari, namun ternyata boneka itu tidak juga Jonghyop temukan. Dan satu-satunya bukti yang dia punya adalah kesaksian dari Dabin. Namun, karena Dabin masih tidak stabil di sidang itu ditunda sampai makan siang. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Jang Ho datang bersama ibunya, membawa boneka gorila yang Jonghyop cari-cari. Ya, jadi saat ibu tiri membuang sampah Mi-jun, Jang Ho melihatnya dan menyimpan boneka gorila kesayangan Mi-jun. Sidang pun dilanjutkan kembali. Jonghyop memberikan boneka gorila kesayangan Mi-jun itu pada Dabin dan menguatkannya. Dan itu berhasil. Dabin mau berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu diperkuat dengan rekaman kejadian di malam itu yang ada di boneka gorila tersebut. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana Dabin dan Mi-jun disiksa dan merekam juga detik-detik terakhir kematian Mi-jun. Setelah semua bukti itu, kedua orang tua Dabin dinyatakan bersalah dan dipenjara. Dan tamat. Setelah saya rangkum film yang berhasil menguras air mata ini, ternyata kisah ini adalah kasus nyata di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan pada tahun 2013. Dan pada tahun tersebut, publik heboh dengan pemberitaan wanita yang menyiksa anak tirinya hingga meninggal dunia dan memaksa saudaranya untuk mengaku menjadi pembunuh. Walaupun sebenarnya film ini juga mengungkap budaya patriarki Korea, dan sekali lagi apapun itu alasannya dan keadaannya, itu tidak membenarkan perbuatan kekerasan pada anak. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Semoga rasa penasaran kalian bisa terbayar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video.